Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kewajiban atas kita terhadap nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita adalah bersyukur. Dan sebesar-besar perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha taat. Berusaha menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa rizki yang baik, dari kesehatan, dari waktu luang, dari harta, dari istri, dari anak, hendaknya itu semua kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat rasa syukur adalah isti'malu an-ni'mah lit-tha'ah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Siapapun yang dia menggunakan apa yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan untuk bermaksiat kepadanya, dia bukan orang yang bersyukur, meskipun lisannya mengucapkan alhamdulillah ketika menerima nikmat tersebut. Karena yang namanya rasa syukur itu bukan hanya sekadar lisan kita saja mengucapkan alhamdulillah. Karena syukur itu rukunnya 3, yaitu kita meyakini dalam hati kita bahwasanya apa-apa yang Allah berikan berupa nikmat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian darinya. Kemudian yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita syukur, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Dan sebesar-besar nikmat setelah iman dan nikmat berupa bisa menjalankan kewajiban-kewajiban adalah nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu untuk mempelajari firman Allah, untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karenanya hadirkan dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapkan dengan lisan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlihatkan dalam anggota tubuh kita berupa ketaatan kepadanya, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ini semua, maka biiznillah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Nah, orang yang mulia itu sedikit, orang yang bisa taat itu sedikit, orang yang mampu meniti jalan lurus itu sedikit, orang yang bisa melangkahkan kakinya ke majelis ilmu itu tidak banyak dibandingkan mereka dengan orang-orang yang santai-santai, leha-leha. Oleh karenanya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita semua. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada aku akan tambah nikmat tersebut. Apapun kita bersyukur, nikmat sehat, Allah tambah kesehatan, Allah berikan keberkahan pada sehat kita. Jika kita bersyukur nikmat waktu luang dengan cara menggunakan untuk ketaatan kepada Allah, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah beri keberkahan pada kesehatan kita. Begitupun nikmat harta, kita gunakan untuk taat kepadanya, hal-hal yang disyariatkan, hal yang diperbolehkan, Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah akan beri keberkahan kepadanya. Kita bersyukur nikmat hidayah, Allah bertambah nikmat hidayah tersebut. Dan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat hidayah adalah terus berusaha untuk mencari hidayah. Karena hidayah ini perlu dicari.
Seorang tidak bisa hanya misalkan berangan-angan, hanya sekedar lisan saya ingin hidayah, tapi dalam tingkah lakunya dia tidak berusaha mencari hidayah. Dia tidak berusaha mengkaji syariat Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah. Begitupun nikmat-nikmat lain yang hendak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita, membahas pelajaran-pelajaran yang penting ya, hendaknya seorang muslim tidak bodoh terhadapnya. Durus al-muhimmah, pelajaran penting yaitu untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang ditulis oleh ulama besar Syekh bin Baz rahimallahu taala. Apa-apa yang ditulis oleh beliau sebenarnya ini adalah hal-hal yang hendaknya seorang muslim tidak bodoh terhadapnya, dari mulai akidah, kemudian akhlak, ibadah, kemudian nanti fikih terkait kehidupan sehari-hari, wudu, salat. Begitupun yang akan kita bahas terkait mengurus jenazah. Ini hendaknya kita tahu semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu yang didapatkan oleh seseorang, ketika tidak diamalkan la yanfa, tidak akan bermanfaat. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat, pengetahuan saja, yang dengannya seorang bisa pintar merangkai kata, dengannya seorang bisa berhias dengan kata-katanya dengan ilmu, tidak. Tapi bagaimana dengan ilmu tersebut? Kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Karena ketahuilah apa-apa yang kita minta di dalam salat kita berupa ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, minimal kita 17 kali dalam sehari meminta kepada Allah, ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan hal ini. Dua hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Itu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Yaitu apa? Mereka mengetahui, mereka berilmu tapi tidak beramal. Berarti ini bukan jalan yang lurus. Ketika seorang berilmu saja tanpa beramal, bukan jalan yang lurus yang ia tempuh. Kemudian yang kedua, bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara apa? Nasara itu mereka beramal tanpa ilmu. Mereka semangat beramal, mereka melakukan kerahiban, mereka tidak nikah, mereka tidak punya anak. Sebagian mereka jadi biarawati, tidak mungkin merasakan dunianya, mungkin sedikit. Mereka bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Oleh karena Umar bin Khattab menangis ketika melihat rahib, dia rajin sampai kusem, sampai kelihatan capek. Umar menangis. Kenapa engkau menangis itu? Orang yang dia beribadah capek-capek, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Hal ataka haditsun ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Salah satu tafsirnya yaitu orang-orang yang capek di dunia ini, nasibah, dia bersusah payah, berletih-letih, tapi kelak pada hari kiamat apa? Masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Karenanya jika ingin keluar dari jalan yang menyimpang, dua hal ini, ilmu, amal. Siapa yang dia berilmu saja tanpa beramal, menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu kebenaran, bahkan tidaklah mereka pindah ke Madinah kecuali tahu bahwasanya Rasul terakhir akan diutus di Madinah. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad SAW
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, tidak ada yang samar. Sebagaimana kita terhadap anak-anak kita tidak ada yang samar, sampai tandanya, tai lalatnya kita tahu di mana semua. Sesuatu yang mungkin orang terlihat, orang tidak bisa melihatnya, kita tahu, oh di sebelah sini bagian tertutup ada tanda-tanda anak saya. Ya, orang-orang Yahudi tahu. Saking detailnya Allah menyerupakan pengetahuan mereka dengan pengetahuan ayah terhadap anaknya. Apakah bermanfaat pengetahuan mereka? Tidak. Disebabkan apa? Ada mula amal, tidak beramal. Nah sebaliknya, ketika kita beramal saja tanpa didasari ilmu, maka menyerupai orang-orang Nasara. Mereka apa? Berbuat bid'ah, melaksanakan agama, tuntunan yang mereka anggap agama itu bukan dari agama. Agama ini apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait pembahasan jenazah juga nanti ada bid'ah-bid'ah yang hendaknya kita hindari. Nah, makanya terus semangat dalam belajar. Kumpulkan dalam diri kita dua hal ini, ilmu dan amal. Maka biidznillah ta'ala ketika kita berusaha untuk menggabungkan dua hal ini, insyaallah kita berada di jalan yang lurus biidznillah ta'ala. Baik. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, yang mana kita sudah masuk insyaallah di pembahasan terkait menguburkan jenazah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait menyolatkan jenazah, sebelumnya sudah memandikan jenazah. Nah sekarang apa? Tinggal menguburkan jenazah. Terkait menguburkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Idza qama ma yakfi saqata. Ketika cukup atau ketika sudah ada yang menegakkan dengan cukup, maka jatuh. Artinya tidak wajib kepada yang lain. Karena fardu itu ada dua, pertama fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain itu fardu personal, tidak gugur hanya dengan misalkan ada yang mengamalkan. Adapun fardu kifayah, maka ketika ada yang mengamalkan, maka saqatan baqin, maka yang lain tidak apa? Tidak wajib. Tapi tentu fardu kifayah apa? Mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang menjalankan fardu tersebut, maka dosa seluruhnya. Baik, kita masuk ke bahasan kitab. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, thaminan sifatu dafnil mayyit. Pembahasan ke-8 dalam pemulasan jenazah, yaitu tata cara menguburkan jenazah. Al-masyru'u ta'miqul qabri ila wasatir rajul. Disyariatkan ketika mengubur jenazah, yaitu dalam kurang lebih setengahnya dari laki-laki dewasa. Berapa meter kira-kira? Setengah, semeter setengah ada? Enggak ya? Semeter 20-an mungkin ya, kurang lebih. Itu insyaallah Pak cukup. Tidak terlalu dangkal sehingga itu mudah tercium oleh hewan buas sehingga apa bisa digali, dan juga tidak juga terlalu dalam, bisa dia apa menyusahkan nanti orang yang menggalinya. Tengah-tengah saja, karena khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan, tidak gulu kanan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wa an yakuna fihi bu'dun min jihatil qiblah, dan hendaknya bagian atau kubur itu apa? Bu'dun min jihatil qiblah, jauh dari arah kiblat. Mungkin maksud dari beliau, Allah alam apa? Hendaknya tidak ketika kita misalkan ada masjid, tidak misalkan di arah kiblat. Atau juga bisa apa? Ketika
nanti menguburkan mayit diarahkan ke kiblat. Jadi karena yang namanya kuburan itu hendaknya tidak dekat dengan area masjid. Karena ini bisa menimbulkan fitnah yang besar. Mungkin seorang atau sebagian orang beralasan, Ustaz, kuburan Nabi kita Muhammad SAW berada di masjid. Para ulama telah menjelaskan kuburan Nabi kita Muhammad SAW tidak berada di masjid asalnya, di luar masjid. Itu di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak dikuburkan beliau di mana? Di masjid. Tidak ada. Akan tapi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di zaman kekhalifahan Bani Umayyah baru ada peluasan masjid. Sehingga yang tadinya rumah Aisyah radhiyallahu anha dan kuburan Nabi Muhammad SAW di situ menjadi melebar sehingga terkena peluasan masjid, dan ini sudah diingkari oleh sebagian sahabat yang masih hidup di situ, yang masih hidup di zaman tersebut, diingkari. Gimana bisa jadi fitnah yang besar? Nah, sebagian orang berdalil dengan ini. Tapi kalau dia memperhatikan sejarah, tidak seperti itu. Nabi SAW tidak dikubur di dalam masjid. Dan sekarang pun sengaja itu arah kuburan Nabi SAW tidak di arah kiblat, jadi di semi jadi kayak di bentuknya tuh jadi kayak supaya manusia tuh tidak bisa ngadap ke sana gitu. Tapi tetap aja sebagian orang ketika berdoa kiblatnya kemana? Atau menghadapnya kemana? Ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Justru membelakangi kiblat. Padahal doa itu kemana? Sunnahnya hadap mana? Hadap kiblat. Maka subhanallah, ada yang sengaja membangun masjid di pinggir kuburan. Hanya karena misalkan tokoh, hanya karena ini, hanya karena itu. Ini semua menyelisih syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an yudha'a al-mayyitu fil lahdi ala janbihi al-ayman. Kemudian mayit itu diletakkan di lahad. Lahad itu apa? Kan penguburan itu ada dua jenisnya. Pertama yang ke bawah, kemudian ada lahad. Lahad itu ke pinggir. Dan ini yang afdol. Meskipun yang ke bawah itu boleh, tapi yang afdol yang mana? Ke pinggir. Itu namanya lahad. Menjorok ke pinggir, ke dalam ke bawah gitu. Misalkan ini kotak nih, kemudian ada lahad, nah gitu, kurang lebih. Kemudian diletakkan atau dibaringkan ala janbihi al-ayman, yaitu ini? Janb tuh bukan pong iya pokoknya ngadep pakai ini kanan itu, misalkan kiblat nih, kiblat sebelah sana, nah seperti ini. Ini anggota ini bahasa Indonesia. Janb itu kayak ini nih, apa namanya? Pokoknya itulah. Janib tuh pinggir ini, pinggir. Pokoknya gini nih, gambarnya antum gampang aja kan? Ngagigir, kemudian sebelah kanan ya, kemudian ngadep kiblat. Nah gitu. Iya. Jadi bukan ditangkarakan tuh apa? Bukan terlentang lah maksudnya gitu. Tapi diiringkan. Nah gitu. Ya, ke arah kiblat. Paham dong? Baik. Kemudian wa tuhallu aqdul kafni wala tunza'u bal tutraku, kata beliau nih. Tali apa itu? Tali kafan namanya itu? Tali pocong. Ya, tali yang mengikat kain kafan gitu. Dibuka. Tapi tidak dibuka apanya? Mukanya. Itu kata beliau. Jadi cuma dibuka talinya tapi tidak dibuka
Nah itu. Bal tutraku, dibiarkan saja begitu. Kenapa? Mungkin beliau beralasan tidak ada dalil. Yang sebagian ulama apa? Dibuka, kemudian diciumkan ke tanah. Mungkin Allah alam berdalil mungkin dengan minha khalaqnakum, dari tanahlah kami ciptakan engkau, kemudian akan ke tanahlah kami kembalikan engkau. Nah mungkin seperti itu, Allah alam berdalilnya. Tapi di masyarakat kita apa? Dibuka kemudian ditempelkan ke tanah. Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Asal tidak meyakini harus misalkan, atau kalau tidak mencium tanah tidak sah, atau misalkan berdosa. Nah, ini bermasalahnya di sini. Ini hanya apa? Ketika berbicara masalah dosa, pahala itu harus ada dalil. Tapi untuk hati-hatinya kalau misalkan kita sudah paham ya sudah, di lingkungan kita, kemudian semuanya sudah ngaji ya sudah dibiarkan saja, tidak dibuka. Wala yukshafu wajhuhu sawa'un kana al-mayyitu rajulan aw imra'atan. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak dibuka. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak dibuka apanya? Wajahnya tetap ditutup. Kenapa? Tidak ada dalil terkait hal tersebut. Kalau kita misalkan menyaksikan pemulasaan jenazah di kita sampai menguburkan itu banyak sekali yang subhanallah, sesuatu yang dari mananya Allah alam itu. Adanya komatnya, sampai komat itu yang mungkin yang aneh itu komat. Komat kan jelas ya. Salat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo salat. Sungguh salat akan ditegakkan. Ini subhanallah aneh. Kok bisa kayak gini tuh ya? Ada sebagian lagi yang cocok logi. Jadi ketika proses jenazah itu atau memasukkan jenazah ke dalam kuburan itu, ada yang pakai salawatan, ada juga. Ada yang mungkin ini pakai dalil ya, tapi dalilnya mesti dilihat lagi istinbatnya, cara pengambilan dalilnya itu baca surat Al-Mulk. Harusnya adapun hadis terkait tersebut keutamanya dibaca oleh orangnya yang masih hidup ketika dia biasa hidup. Adapun misalkan dikhususkan ketika mau masuk ke dalam kuburan baca surat Al-Mulk, maka harus ada dalil. Karena agama ini telah sempurna. Tidak boleh kita beralasan hanya karena baik, hanya karena ini tradisi masyarakat, kemudian mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah misalnya. Kecuali memang itu perkara mubah. Kan ini bukan mubah. Mereka meyakini adalah pahala. Ini taqarrub ila Allah, ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau misalkan mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah perintahkan, betul tidak? Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan sesuatu yang Allah tidak perintahkan, ya bagaimana? Enggak akan sampai. Dan ingat, ketika kita bicara seperti ini, bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Supaya mungkin ketika mereka mendengar ini, mereka merenung, apakah ada dalilnya atau tidak? Bukan berarti kita misalkan melarang membaca Al-Quran, melarang salawat, tidaklah. Akan tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita bermain logika saja kan misalkan. Kalau mereka hanya bermain dengan logika, tidak ada dalil, kan ini baik, Taib, kalau baik misalkan kita nih sholat tahiyatul masjid baik tidak? Baik tidak? Baik. Siapa yang mengatakan sholat itu tidak baik? Kemudian tahiyatul masjid menghormati masjid. Bahkan Nabi SAW bersabda, man dakhala al-masjida fala tajlis hatta raka'atain. Barang siapa yang masuk masjid, maka tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Taib. Kalau kita main baik-baik saja misalkan, kaidahnya yang penting baik. Kita masuk masjid sama-sama dengan kaki kanan sama-sama. Kemudian sholat berjamaah, ada yang mimpin. Ya sholat tahiyatul masjid berjamaah. Wah, ramai ini, sesat ini nih. Kenapa sesat? Kan baik katanya. Kalau kita beralasan dengan yang penting baik kan, pasti orang mengingkari, ini nggak boleh, ini sesat nih. Bagaimana tahiyatul masjid berjamaah?
dijaharkan dengan imam. Kalau misalkan imam ini sudah beres, ada lagi yang mau tahiyatul masjid, tunggu orang sampai banyak orang tahiyatul masjid bareng-bareng, imam lagi maju yang lain. Ini kan baik kalau secara akal. Tapi agama bukan dengan, kalau seandainya agama ini laukan dinu birai, seandainya agama ini dengan akal, tentu yang lebih berhak untuk diusap ketika mengusap khauf adalah apa? Bawahnya. Kan ada syariat apa? Mengusap khauf. Yang diusap yang mananya? Atas. Kenapa atas? Kan yang kotor bawah. Nah, kalau main akal-akal itu ya. Misalkan apa? Kalau misalkan yang kita misalkan keluar angin, yang itu yang keluarnya kok yang batalnya wudu misalkan. Kalau pakai akal-akalan, cuma agama ini bukan pakai akal. Nah, seperti itu. Ya sudah, agama ini mudah. Agama ini mudah. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Dan dalil itu apa? Mesti dengan pemahaman yang benar, bukan semata-mata dalil kemudian seenak dewe. Ambil dalil kemudian pemahaman sendiri. Enggak, pemahaman benar, pemahaman para sahabat. Karena Ahlus Sunnah ketika berdalil itu apa? Dua. Pertama, lihat dulu dalilnya sahih atau tidak. Nah, kita ini mengaku Ahlus Sunnah, kalau mau berdalil, pertama lihat dulu dalilnya sahih atau tidak. Kalau Al-Qur'an pasti sahih. Kemudian yang kedua, kalau hadis misalkan, lihat sahih atau tidak. Kemudian yang kedua, cara pemahaman cara memahami dalil tersebut. Istinbat terhadap dalil. Jika memang istinbatnya benar sesuai dengan pemahaman para salaf atau kaidah-kaidah yang mengikuti mereka, maka diterima. Sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain, sudah kita mendengar saja dan taat. Adapun misalkan hanya beralasan dengan baik, ini tidak bisa. Karena pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada yang ingin ibadah terus menerus, semangat luar biasa. Saking semangatnya sholat terus tanpa tidur, saking semangatnya puasa terus tanpa berbuka, saking semangatnya tidak akan menikahi wanita, sehingga saya tidak sibuk ngurus perempuan. Tapi apa dibenarkan oleh Nabi SAW? Tidak. Aku mu'anam, aku qiyamul lail dan aku tidur. Asumu uftir, aku puasa dan aku berbuka. Atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku bukan bagianku. Padahal apa tadi? Salat, puasa, kemudian qiyamul lail. Ini alasannya. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Padahal ngelakuin yang baik. Salat kurang baik gimana? Qiyamul lail lagi. Puasa kurang baik gimana lagi? Terus menerus. Kemudian dia tidak ingin menikah disebabkan ingin fokus ibadah. Seperti rahib-rahib misalnya. Ini agama ini sudah. Agama ini mudah. Ikuti dalil. Subhanallah, sejelas apapun kita menerangkan, ada saja yang nolak, ada saja yang komennya itu negatif. Subhanallah. Jadi udah, kalau ada yang menolak komen negatif, sudah biarkan saja. Biarkan saja mereka. Yang penting kita sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Kalau misalkan menerima atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran ini apa? Ibarat matahari di siang bolong, sesuatu yang nampak jelas sekali, tidak ada yang sama. Orang yang matanya normal pasti bisa melihat terangnya cahaya matahari. Tapi orang yang sakit mungkin saking sakitnya matanya nggak bisa melihat. Allahu musta'an. Ini faedah dari Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, dibedakan tidak kebenaran dan kebaikan, kebenaran dan kebatilan, dibedakan tidak? Terlihat jelas tidak? Terlihat jelas, terang benerang. Dari mulai mukjizat-mukjizat, kemudian Al-Quran, penjelasan-penjelasannya, kebenaran itu terang benerang. Nah, sebagaimana kebenaran itu terang benerang di zaman Nabi Muhammad SAW, begitu setelahnya Allah pasti menjelaskan agama ini melalui hamba-hambanya, melalui para ulama yang menjelaskan tentang kebenaran, melalui dai-dai yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah,
ala fahmi salafil ummah. Jadi agama ini alhamdulillah terang benderang jelas, tidak ada yang samar sama sekali. Baik. Thumma yunsabu alaihi labinu, kemudian ditegakkan bata. Kayak kalau kita mah apa itu? Kayu. Nah, itu bisa kayu. Mungkin di daerah beliau pakai bata. Hatta yuthbata, sampai benar-benar apa? Kokoh. Sehingga apa? Ya kalaupun misalkan ada yang hewan buas itu sulit. Kenapa? Tadi sudah di dalamannya diatur, kemudian ditutup dengan bata. Kalau di kita dengan kayu, atau ada juga pakai apa? Bambu ya. Bambu. Terus yang aneh juga yang belum sampai apa ya? Kayak ada nggak tahu niatnya ibadah atau apa gitu. Nih seperti membulat-bulat tanah. Ganjel ya. Oh, itu ganjel aman berarti ya. Yang penting. Tapi biasanya dijampe-jampe dulu yang Anda lihat itu. Dan kalau ganjel itu boleh ya. Kenapa boleh? Mubah kan? Cuman masanya tuh dijampe-jampe dulu itu. Siapanya? Si bulatannya itu. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi sulit sebenarnya kalau kita beragama dengan bidah itu sulit. Ini itu sampai subhanallah, semoga Allah beri hidayah kita semua. Ketika keluar masjid harus kaki ini, ya kalau masjid betul kaki kiri kan. Cuman ketika nanti keluar masjid, kemudian nanti yang gendongnya, yang apa namanya itu, panggul keranda, nanti keluarga itu harus ngolong lewat bawah. Allah alam kenapa ini? Supaya apa gitu ya? Ngolong lewat bawah. Ya betul tidak? Sulit sebenarnya pakai bid'ah itu. Kalau sunnah itu apa? Gampang sebenarnya. Kita ngurus jenazah, ngurus kemudian mandiin jenazah gampang. Kemudian sholat gampang. Ini sudah banyak rekayasa. Allahumma musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka.
yang kita bahas terakhir tadi, agama ini mudah. Ketika kita mulai mengarang-arang menjadi sulit. Terkadang kita saksikan orang yang mengada-ngada dalam agama menjadi sulit ketika agama. Masalah misalkan pengurusan jenazah saja tadi, ketika mereka akan berangkat ke penguburan untuk dikuburkan, keluarganya harus ngolong-ngolong sana sini. Kemudian harus satu langkah berhenti. Kemudian maju lagi berhenti. Allah alam apa ini? Pernah lihat? Ya betul ya, subhanallah. Dan hendaknya kita kaum muslimin mulai kritis, jangan hanya sekedar ikut-ikut saja. Masalah agamanya apa? Jangan terlalu fiqh kepada orang yang mungkin apa ya, dianggap pintar, dianggap soleh, dianggap tokoh. Tanya. Justru orang yang benar itu ketika ditanya, oh senang. Oh berarti kalau misalkan masyarakat sudah mulai nanya, berarti mereka mulai perhatian terhadap agama. Sebagian orang ketika ditanya dalil, marah. Kamu tidak percaya kepada saya, misalkan. Tidak seperti itu harus. Agama ini apa? Mudah, sempurna. Dalam artian sempurna, sudah tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Sudah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya diutus Rasul jika kita mengarang-marang ibadah? Coba kita secara logika saja. Rasul diutus, gunanya apa kalau kita ternyata menyelisihi petunjuk Rasul? Justru kebinasaan orang terdahulu apa? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga yang tadinya halal jadi haram dan sebaliknya. Dan kedua apa? Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka menyelisihi nabinya, menyelisihi petunjuk nabinya. Binasa. Ketika bid'ah dibiarkan, sunnah mulai hilang. Sehingga ketika orang mulai menampakkan sunnah, dianggap bid'ah. Terbalik. Begitupun kemarin kita belajar apa? Terkait salat jenazah. Itu juga banyak bid'ah-bid'ahnya. Menyaksikan, wah ini fulan, ini fulan. Menyaksikan ini apa? Bersaksi bahwasanya si fulan adalah soleh, si fulan adalah ini, adalah itu. Mungkin berdalilnya dengan hadis yang barang siapa yang misalkan bersaksi, atau ketika sebagian ada yang meninggal dunia, kemudian para sahabat menyebutkan kebaikan-kebaikan, kata Nabi SAW, wajabat. Kemudian ada yang melewat mayit, kemudian para sahabat ngomong ini jelek, wajabat. Dikatakan, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau melewat ini wajabat, itu wajabat? Kalau kalian berbicara baik tentang orang ini, tentang mayit ini, wajabat baginya surga. Kemudian yang ketika mayit satu lagi lewat, kalian ngomongkan kejelekan-kejelekan, apa? Wajabat bagi dia apa? Bagi dia neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Mungkin ini berdalilnya dengan ini mungkin. Sehingga ketika selesai sholat apa, bersaksi si fulan ini, si fulan soleh, si fulan ini. Padahal itu enggak tepat. Karena seandainya misalkan praktek hadisnya seperti itu, tentu Nabi SAW setelah sholat dan para sahabatnya sholat jenazah bersaksi bahwasanya si fulan ini. Tapi tidak. Gitu. Dan itu pun apa? Nabi SAW mengatakan wajabat misalkan baginya surga, kan Nabi SAW dapat wahyu, betul tidak? Nah kalau kita misalkan ngomong kebaikan si fulan pasti surga, siapa yang menjamin pasti surga, betul tidak? Kalau Rasulullah SAW kenapa dapat wahyu seperti itu? Kemudian setelah itu apa? Ada doa berjamaah lagi. Subhanallah. Terkadang kita kalau lagi di kampung itu sulit. Alhamdulillah Allah berikan taufik sehingga kita bisa tidak ikut. Kita ikut sholat jenazah. Kemudian ketika acara seperti itu sudah kita nunggu di luar. Nanti kemudian mengiringi jenazah ikut lagi. Yang mudah-mudahan ada yang nonton, orang yang di kampung anak, sehingga mungkin mengambil pelajaran dan dapat hidayah, mudah-mudahan ya. Salat apa, doa berjamaah setelah salat jenazah. Padahal salat jenazah doa tidak? Doa. Nabi SAW orang yang paling semangat mendoakan untuk para sahabatnya.
Tapi setelah selesai sholat jenazah, ada riwayat Nabi SAW doa bareng? Gak ada. Gak akan lagi doa itu apa? Ada yang ngasih amplop, ngasih rokok, subhanallah. Ada bisa-bisanya seperti itu ya. Subhanallah. Ini beban lagi bagi si mayit, ini bagi apa? Keluarga mayit. Udah ketimpa apa? Musibah, tambah lagi harus ngasih ini rokok yang dikasih lagi. Allah. Iya. Ketika kita misalkan mempraktekkan enggak sholat jenazah, kemudian langsung misalkan enggak bersaksi, enggak doa berjamaah, kemudian enggak ngasih rokok dan amplop misalkan, heboh. Wah boy misalkan. Iya al-haq hakun. Kebenaran itu ya kebenaran. Kita mesti ucapkan. Karena kalau kita tidak menyampaikan, siapa lagi yang tidak menyampaikan? Kalau kita terus-menerus diam, siapa yang mau mengingatkan? Mesti ada yang menyampaikan. Terkadang mungkin pahit. Tapi yang pahit itu jika memang kita anggap baik, terima. Obat itu pahit, kenapa diminum? Ada kebaikan di dalam. Mutasi itu sakit. Kehilangan anggota tubuh itu berat. Tapi kenapa dimutasi? Karena di balik itu apa? Ada kebaikan yang besar. Nah begitu pun ini pahit disampaikan, dijelaskan. Tapi gimana lagi? Resikonya mungkin kita dicari. Tapi nggak apa-apa. Semoga Allah beri kita hidayah dan keteguhan sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan sebentar. Tadi apa kata beliau? Wa yutayyanu hatta yuthbata wa yaqihi turab. Pakai alih laban itu tadi apa? Wa yunsabu alih laban itu bata. Summa yunsabu alih labinu wa yutayyanu hatta yuthbata wa yaqihi turab. Pakai bata sehingga apa? Kokoh dan tidak kemasukan turab, tanah. Fa in lam yuyassar al-labinu fayunbadhu dhalika min alwahin aw ahjarin aw khashabin yuqihi. Jika tidak bisa, artinya sulit dengan bata, maka bisa dengan alwah, kayu, hajar, batu. Asalkan apa ya? Bisa menutupi sehingga tidak masuk tanah. Papan, batu, kayu bisa saja. Yang mana yang memudahkan kita semua. Kemudian selanjutnya, summa yuhalu alaihi turab. Kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di atas ajaran atau di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin. Kemudian tanah yang tadi dipakai apa? Mengubur itu tingginya sejengkal. Jangan terlalu tinggi. Wa yudha'u 'alaihi hasba'u in yassir dzalik. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan jika memungkinkan ditaburi kerikil dan diperciki air. Allah alam. Alasannya kenapa? Mungkin biar lebih kuat mungkin ya. Lebih padat ya, betul. Kan kalau ketika ada kerikil dan tanah itu pasti lebih padat ya. Cair air ya. Nah, bahkan lebih. Jika memang mudahkan, yurashu bil ma, pakai air tadi. Wa yushra'u lil musyayyi'ina an yaqifu 'indal qabr. Disyariatkan bagi kita yang mengantar jenazah, menyaksikan penguburan, diam sejenak ketika selesai penguburan. Wa yad'u lil mayyit, kemudian berdoa untuk mayit. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa 'alaihi. Kenapa alasannya? Lihat dalil. Alasannya dalil. Yaitu Nabi Muhammad SAW ketika selesai menguburkan mayit, maka beliau diam sementara di situ.
Kemudian waqal istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Nah, kita juga kenapa kita diam di situ? Kemudian kenapa kita memohonkan ampun kepada Allah bagi mayit? Ada dalilnya. Kita itu apa? Berjalan di atas dalil. Dalil mengatakan A ya A, dalil mengatakan B ya B. Faidah saja ya, biar karena ini manfaat, karena pembahasannya atau kaidahnya sedang berbicara terkait kita ikut dalil. Sebagian orang ya meledek mungkin ya, katanya itu salafi itu melarang apa? Nyoblos. Tapi ketika jadi harus taat. Pernah dengar tidak subhan seperti itu? Nah, kenapa kita taat ketika sudah jadi? Karena memang syariat memerintahkan kita taat. Seperti itu. Bisa pahami? Ya, apapun yang diperintahkan syariat, meskipun caranya tidak syar'i, kita wajib taat. Bisa pahami? Jadi kita apa? Berjalan kemana dalil berjalan. Pemilihan itu apa? Tidak disyariatkan. Karena syariat itu apa? Orang yang punya pemahaman terhadap agama yang lebih, kumpul kemudian nunjuk, ini syariatkan. Tapi pemilihan itu tidak syariatkan. Kenapa tidak ikut? Tidak disyariatkan. Berarti kita ikut dalil tidak? Ikut dalil karena tidak disyariatkan. Kemudian ketika jadi, maka kita wajib taat. Kenapa ikut dalil? Bukan pelin-pan, bukan enggak punya pendirian. Justru kita punya pendirian. Itu apa? Pendirian di atas dalil. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Nah, gitu apa? Kita berjalan kemana dalil berjalan. Bukan apa? Bukan pelin-pan dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, was'alu lahu at-tathbit. Mohon ampunkan untuk saudara kalian ini dan mintakan bagi saudara kalian kepada Allah at-tathbit, keteguhan. Fa innahul an yus'al. Karena sekarang orang ini sedang ditanya. Ditanya apa maksudnya? Man rabbuk? Wa man dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Allahumma tsabbithu, misalkan jika laki-laki. Jika perempuan, Allahumma tsabbitha. Jika banyak, Allahumma tsabbithum. Jika dua orang, Allahumma tsabbithuma. Masyaallah. Pak Ade udah bisa itu. Pak, kalau tidak tahu yang di dalam kuburan itu laki-laki atau perempuan, pakai domir apa? Hah? Kan kalau kita tahu kan kalau laki-laki hu, kalau akhwat ha. Kalau tidak tahu apa, Pak? Hu, kenapa hu? Harus ada alasannya. Alasannya nggak tahu. Oh, itu. Antum ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nggak dapat hadiah ya. Anak kan sudah sebutkan kemarin itu. Masih ingat, Pak? Oh. Nah, coba. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, boleh Allahumma tsabbithu, boleh Allahumma tsabbitha. Kalau hu kembali ke mayit, berarti Allahumma tsabbit hadzal mayit. Hadza mudzakkar muannats. Mudzakkar, berarti Allahumma tsabbithu. Kemudian jika kita tidak tahu, berdoa Allahumma tsabbitha boleh juga. Berarti apa? Allahumma tsabbit hadhihi al-janazah. Ya Allah, teguhkan jenazah ini. Kan al-janazah itu apa? Muannats. Ah, paham tuh? Manfaat tidak belajar bahasa Arab. Ini baru sedikit ini. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bissawab. Tapi barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ilmu itu semuanya bermanfaat insyaallah. Ilmu agama. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Yang tentang pembagian uang tadi itu kan memberatkan keluarga mayit. Tapi bagi penerima itu hukumnya gimana tadi? Uangnya itu bapak dia bisa diterima atau seperti apa? Ya kalau misalkan dia tidak tahu, misalkan ya dia pendatang misalkan, tiba-tiba dikasih misalkan dan dia sudah nolak misalkan. Ya, kalau gini bisa dipraktekkan kayak gini nih.
Ya kalau misalkan kita lagi sholat, bahkan mungkin ada lagi sholat dimasukin nih. Caranya gimana? Kalau lagi sholat nggak bisa nolak ya. Caranya gimana? Yaitu nanti kita datang ke keluarga mayit, kasih uang tersebut. Bisa itu kayak gitu. Ya, bisa. Insya Allah. Nah, insya Allah bah. Ya, sebenarnya juga prihatin ketika tadi kita buat bid'ah itu sulit semuanya. Nanti juga disebutkan bid'ah itu apa nanti menyiapkan makanan untuk mayit. Ini juga nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ini juga berat. Harusnya kita tolong, harusnya kita bantu, tapi justru pesulat sampai pinjam sana, pinjam sini. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.